Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Saifuddin Rahmatullah MSI yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan proposal proyek dengan judul penentuan kadar air pada minyak goreng yang digunakan oleh pedagang gorengan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rofiqah Laila Qadariyah, dengan rekan saya Yuni Tazkiyatun Nufus. Nah, untuk yang pertama ada pun abstrak yang akan disampaikan oleh Yuni. Nah, yang pertama ada abstrak yang dimana kebutuhan minyak goreng sawit di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Kebutuhan terbesar didominasi oleh penggunaan minyak goreng sawit sebagai media untuk menggoreng makanan yang salah satunya yaitu jajanan gorengan atau gorengan. Nah, mayoritas pedagang gorengan tidak memperhatikan kualitas dari minyak goreng yang digunakan. Banyak pedagang gorengan membeli minyak goreng bekas atau jelantah demi mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, pada minyak jelantah mengandung asam lemak bebas akibat pemanasan berkala yang berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan pengujian kualitas minyak goreng melalui kadar air. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui kualitas minyak goreng yang digunakan oleh para pedagang gorengan. Adapun sampel minyak goreng didapatkan dari pedagang gorengan di sepanjang jalan Kampus 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, terdapat 2 pedagang gorengan yang menjual gorengannya dengan harga sekitar 1.000 sampai 2.000. Nah, metode yang digunakan yaitu metode gravimetri. Nah, adapun hasil analisis kadar air menunjukkan bahwa dari 2 sampel terdapat 1 sampel minyak goreng yang tidak layak dikonsumsi karena tidak sesuai dengan syarat mutu minyak goreng SNI. Next. Nah, baik. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, baik, untuk poin selanjutnya ada pun pendahuluan, di mana yang pertama, minyak goreng sawit merupakan salah satu kebutuhan pokok di Indonesia yang terus meningkat di setiap tahunnya. Kemudian, banyak penjual gorengan yang memanfaatkan minyak goreng bekas atau jelantah untuk digunakan berdagang dengan alasan utama yaitu penghematan biaya. Nah, adapun penelitian ini dilakukannya penentuan kadar air yang terdapat pada minyak goreng sawit dan minyak jelantah yang digunakan oleh para pedagang gorengan di sepanjang jalan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengetahui kualitas dan nilai gizi dari makanan yang ada di sekitarnya. Nah, adapun poin selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana kita menggunakan alat dan bahan. Alat yang digunakan adapun cawan dengan tutupnya, kemudian desikator, neraca analitik, oven, pipet tetes, dan tangkrus. Kemudian adapun bahan yang digunakannya yaitu yang pertama adapun minyak goreng sawit dan yang kedua minyak jelantah. Kemudian adapun prosedur analisis kadar air dengan metode oven atau gravimetri. Untuk yang pertama, adapun persiapan, di mana cawan porselen dan tutupnya dikeringkan dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian didinginkan dalam desikator selama 10 menit, kemudian ditimbang. Selanjutnya, adapun pemberian sampel yang akan dianalisis ditimbang sebanyak 2 gram dalam cawan porselen. Kemudian pemanasan, tempatkan cawan beserta isi dan tutupnya di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian adapun pendinginan, di mana angkat cawan beserta isi dan didinginkan dalam desikator, kemudian cawan beserta isinya ditimbang. Kemudian pada pemberat gravimetri, sampel yang telah dipanaskan dan didinginkan kemudian ditimbang untuk mendapatkan beratnya. Dan prosedur terakhir adapun perhitungan, perubahan berat sampel sebelum dan setelah pemanasan digunakan untuk menghitung kadar atau konsentrasi zat yang diinginkan dalam sampel. Hitung dengan menggunakan persamaan yang terdapat di layar, di mana persen kadar air sama dengan M1 dalam
gram dikurangi M2 dalam gram dibagi dengan M0 dalam gram dikalikan dengan 100%. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Nah, pada penelitian ini, sampel minyak goreng diambil dari pedagang jajanan gorengan yang berjualan di sepanjang Jalan Kampus 1, UN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, pengambilan sampel didasarkan pada harga gorengan yang dijual yakni sekitar 1.000 sampai 2.000. Nah, sejumlah 2 sampel minyak goreng yang diambil dari beberapa pedagang gorengan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, terutama warna dari sampel. Perbedaan warna dapat mewakili kualitas dari minyak goreng tersebut. Nah, menurut SNI, warna minyak goreng yang sesuai dengan syarat mutu minyak goreng adalah kuning pucat hingga kuning. Semakin gelap warna dari minyak tersebut menunjukkan bahwa kualitas dari minyak goreng tersebut telah berubah. Nah, meskipun demikian, warna tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur baik atau tidaknya kualitas dari minyak goreng tersebut. Nah, adapun pada penelitian ini dapat diamati perbedaan warna dari sampel minyak goreng yang diambil. Next. Nah, dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa sampel minyak goreng pertama memiliki kadar air 0,412 dengan keterangan TM, yang dimana TM itu tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Kemudian sampel 2 memiliki kadar air 0,186, keterangannya itu M, yaitu memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa sampel yang memiliki kadar air yang tidak memenuhi syarat mutu minyak goreng yang sesuai dengan SNI itu adalah sampel 1. Nah, hal ini dapat dikarenakan kadar air yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya reaksi hidrolisis yang akan mengubah minyak menjadi asam lemak bebas. Nah, meningkatnya kadar ALB pada CPO akan menyebabkan ketengikan, perubahan rasa dan warna sehingga berakibat pada kualitas CPO yang semakin menurun. Nah, kadar air dalam sampel 1 yang relatif tinggi dapat disebabkan karena beberapa faktor. Salah satu faktor utama penyebabnya yaitu penggunaan minyak goreng berulang sehingga minyak mengalami pemanasan berkali-kali dan dapat mempercepat pembentukan asam lemak bebas. Nah, pemanasan berkala pada minyak goreng juga menyebabkan warna dari minyak goreng berubah menjadi lebih gelap. Nah, hal ini dapat dilihat pada sampel minyak goreng yang memiliki warna lebih gelap cenderung memiliki kadar asam lemak bebas dan kadar air yang tinggi. Nah, meskipun demikian, warna tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kualitas dari minyak goreng. Adapun faktor lain yang tidak kalah penting yakni bahan makanan yang digoreng dan penyimpanan minyak. Semakin tinggi kadar air semakin tinggi kadar air dari makanan yang digoreng, maka semakin tinggi pula kadar air yang terdapat dalam minyak. Nah, adapun salah satu contoh makanan yang mengandung kadar air tinggi yaitu salah satunya tahu. Nah, mayoritas besar komposisi dari gorengan yang banyak dijual adalah tahu. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharap dapat mengetahui bagaimana ciri-ciri fisik dari minyak goreng yang tidak layak dikonsumsi. Next. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, sekarang sudah ke poin kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa sampel minyak goreng 1 tergolong sampel minyak goreng yang tidak layak untuk dikonsumsi dan berbahaya bagi kesehatan. Nah, hal ini dikarenakan sampel tersebut memiliki kadar asam lemak bebas dan kadar air yang melebihi dari syarat mutu minyak goreng yang layak dikonsumsi yang ditentukan oleh SNI. Sedangkan pada sampel minyak goreng 2 tergolong sampel minyak goreng yang masih layak untuk dikonsumsi karena masih memenuhi syarat mutu minyak goreng yang layak dikonsumsi yang ditentukan oleh SNI. Nah, mungkin pembahasan dari kelompok 1 dicukupkan, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.